Selamat siang pemirsa, senang berjumpa kembali bersama saya, Octavia Ramadan dalam Learning Journal minggu ketiga. Sejumlah informasi tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi hari ini terkait skrip penjelasan tugas, informasi dan interview dalam reportase, serta pembagian tugas kelompok. Pada tugas yang diberikan yaitu menjadi news anchor, reporter, kameramen, dan narasumber. Lalu untuk skripnya dengan durasi minimal 20 menit dan maksimal 30 menit. Reporter dan narasumber dilarang melihat handphone, kecuali news anchor. Baiklah pemirsa, informasi selanjutnya terkait informasi dan interview dalam reportase. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya tidak. Jadi, wawancara merupakan proses pencarian data berupa seseorang yang berpendapat atau berpandangan atau berpengamatan akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Lalu proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan reporter atau wartawan atau interviewer, lalu narasumber, serta kameramen. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Ketiga, harus menyiapkan sikap yang objektif dalam menyampaikan. Kemudian, dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang cangkup 5W+1H. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, maka lakukanlah persiapan. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Ketiga, gunakanlah bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Keempat, simak baik-baik jawaban narasumber. Kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Sebelum wawancara resmi, dilakukan sambil memberikan gambaran singkat. Keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda. Ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, maka ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya. Yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek tersebut. Kemudian persiapan wawancara, yaitu pertama, menguasai masalah, kedua, menentukan arah permasalahan, ketiga, menentukan narasumber, keempat, mengenali sifat narasumber, kelima, membuat janji wawancara, keenam, menyiapkan draft, ketujuh, menyiapkan mental. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekannya. Syarat melakukan wawancara, yaitu pertama, mempunyai tujuan yang jelas, kedua, efisiensi, ketiga, menyenangkan, keempat, mengandalkan persiapan atau riset, kelima, melibatkan kepentingan halayak, keenam, menimbulkan spontanitas, ketujuh, pewawancara berfungsi sebagai pengendali, delapan, yaitu mampu mengembangkan logika. Bentuk-bentuk wawancara, yang pertama, wawancara sosok pribadi atau personal interview. Kedua, wawancara berita atau news interview. Ketiga, wawancara jalanan atau man in the street interview. Keempat, wawancara sambil lalu, yaitu casual interview. Kelima, wawancara telepon. Keenam, wawancara tertulis atau written interview. Ketujuh, wawancara kelompok atau discussion interview. Kemudian, reportase. Reportase sama dengan pelaporan, dan pelaporan sama dengan pemberitaan. Kaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, berupa koran, majalah, buletin, dan lainnya. Ataupun media elektronik berupa televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi ataupun berita tentang suatu topik atau permasalahan. Dan kedua,
reporter untuk televisi yang bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Lalu, dikenal juga istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis. Antaranya, reporter on the spot on the screen, yaitu reporter yang berada di lokasi dan dimunculkan dalam televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Kemudian, reporter on the spot of the screen, yaitu reporter yang berada di lokasi tetapi tidak dimunculkan dirinya di televisi, sehingga hanya terdengar suaranya saja, ataupun laporannya saja yang dibacakan. Kemudian, reporter off the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Terakhir, reporter off the spot off the screen, yaitu reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi. Selanjutnya tentang informasi. Jenis-jenis informasi dalam surat kabar maupun televisi dapat berbagai macam informasi, antaranya berita atau news atau disebut sebagai berita murni. Kemudian, golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan, yaitu hard news, lalu soft news, kemudian spot news. Berita semacam ini bisa disebut juga dengan breaking news. Demikian laporan kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan menyajikannya untuk Anda.